Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Hari ini hari ke-8 bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Berarti kurang lebih 32 harian. Atau mungkin berapa 52 harian kurang lebih kita akan bertemu dengan bulan Ramadan insyaallah. Kita kembali tetap dalam optimisme, mudah-mudahan Allah antarkan usia kita sampai ke Ramadan yang akan datang, di mana kita punya kesempatan membersihkan diri dan meningkatkan kualitas iman, bahkan menambah amal soleh insyaallah. Hari ini hari di mana kita sedang ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kita pakai semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ibadah kepadanya. Itu adalah bentuk syukur yang sesungguhnya. Kemudian salawat dan salam semoga Allah senantiasa berikan dan turunkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam, agama yang mulia ini, dan beliau menuntaskan amanatnya. Tidak pernah ada bagian-bagian agama yang disembunyikan, melainkan beliau sampaikan kepada umat. Kemudian di antara yang beliau sampaikan dan beliau jaminkan adalah beliau pernah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang menolak. Qila man ya Rasulullah, siapakah yang menolak itu wahai Rasulullah sallam? Beliau menjawab man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dialah yang akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat itulah orang yang enggan masuk surga. Hadirin dan para jamaah semua di hari ini, siang ini, semoga salah satu di antara yang Nabi jamin tersebut, karena kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah, ketaatan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang taat itulah insyaallah akan mendapatkan jaminan surga. Dalam kesempatan yang baik ini, sebelum saya lanjutkan khutbah, ingin saya ingatkan diri saya dan hadirin semua. Pertama, mari kita luruskan hati kita dan orientasi perbuatan kita siang hari ini dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Jangan ada hal-hal yang lain. Yang kedua, tentunya khotib mengingatkan mari kita sama-sama berupaya terus
meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena takwa itu adalah hal yang tidak ada yang berselisih di antara kita insyaallah, bahwa takwa adalah hal yang paling banyak memasukkan manusia atau orang mukmin ke dalam surga, ditambah lagi dengan takwa. Ditambah lagi dengan akhlak. Aksaru ma yudkhulul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan baik akhlak. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan 15 menit ke depan khutbah saya selesai ya, karena emang agak geser ya di pada jam 12. Ya, kalau di zaman Utsman bin Affan adzan awalnya sebelum masuk waktu. Jadi orang masuk berbondong-bondong, kemudian sholat qobliyah Jumat disebut sholat intidhar, baru ketika masuk waktu atau imam masuk ke masjid baru adzan yang kedua, kan gitu, sehingga waktunya tidak bergeser. Kasihan ke teman-teman yang masih ngantor ya, kadang-kadang suka ketelatan gitu, tapi nggak apa-apa. Judul khutbah pada siang hari ini simple ya, ikhlas berbuat amal tanpa batas sampai tuntas. Tanpa batas itu semua aktivitas kita yang di dalamnya mengandung hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang dilarang. Ikhlaskan perbuatan tersebut karena Allah sampai tuntas. Sampai kapan? Saya batasi atau kita dibatasi oleh 2 ayat yang berkaitan dengan hidup kita dari mulai kita sejak balik ya. Baliknya kita itu usia 15 tahun, mimpi basah, atau inbat. Inbat itu tumbuh kumis atau jenggot ya, rambut jadi sekitar badan kita, wabil khusus di sekitar kemaluan kan gitu. Itu udah diimbat. Itu bagi laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan khusus datang bulan atau hamil. Itu jelas dewasa. Dari situlah masa kita dicatat amal baik kita, amal buruk kita. Yang baik akan dibalas, yang amal buruknya akan dituntut pula. Kalau kanak-kanak masih 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun, kebaikan anak itu dibimbing oleh orang tua, berarti amal dan kebaikannya orang tua yang dapat, anak pun akan dapat. Tetapi ketika dia berbuat kesalahan dan dosa, sebenarnya anak di bawah usia 15 tahun itu belum kena taklif, belum kena beban tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mulai? Itu saat itu, dan kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak berharap dari manusia dan jin itu rezeki, juga aku tidak berharap dari jin dan manusia itu untuk memberikan makan kepadaku. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Karena Allah adalah zat yang maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan yang maha kokoh. Itu kita mulai saat dewasa, kita udah dapat taklif, udah dapat beban untuk ibadah kepada Allah SWT. Sampai kapan kita ibadah tersebut? Di belakang saya mungkin yang melengkung itu di depan, Pak dia berdiri di sini di depan. Allah berfirman di ayat 99 surat Al-Hijr, surat ke-15. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Para ahli tafsir menafsirkan al-yakin di situ adalah al-maut, kematian. Artinya selama manatut taklif, artinya apa? Media yang diboleh di situ adanya beban taklif, ibadah dan segala macam, yaitu berakal dan balik dan berakal. Kalau yang gila jelas gak ada kewajiban, ya kan? Yang belum balik gak ada kewajiban. Muslim berakal dan balik itu punya kewajiban ibadah sampai datang kematian. Jadi usia kita nggak dibatasi, atau ibadah kita nggak dibatasi dengan usia. Usia 60 pensiun ibadah nggak ada. Ya, sampai 100 tahun pun ketika akalnya masih sehat, normal, ya, tidak pikun, tidak berat pikunnya, karena kadang-kadang pikun itu kan nama juga lupa, rumah lupa, anak lupa, istri lupa. Itu pikun. Kalau sudah pikun jelas sudah nggak ada lagi taklif di situ. Tapi kalau masih sehat, maka sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu masa kematian. Nah, di tengah-tengahnya antara kita mulai dapat tugas taklif tadi sampai kita meninggal dunia, dibingkai oleh satu perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita dibingkai dengan perintah ikhlas kepada Allah SWT semua aktivitas kita. Apalagi kalau yang namanya ibadah mahdhah.
Arti mahad itu murni kepada Allah berupa salat, saum, qiraatul Quran, doa, zikir gitu kan. Itu namanya ibadah mahad. Ada lagi ibadah di luar itu, ya kan? Ada sedekah, bantu tetangga, nasihat teman dan segala macam, itu ibadah pula. Tapi tetap landasi semuanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa perlu saya bahas ikhlas ini? Pertama, ikhlas itu adalah kekuatan kita di hadapan setan dan iblis. Bukankah iblis berjanji, "Lau guyanahum ajmain," aku akan gelincirkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu di antara mereka yang ikhlas. Gak berani dia, gak kuat dia menggelincirkan yang ikhlas. Maka ada cerita seorang rohib. Di kampungnya ada sebatang pohon yang biasa disembah oleh orang kampung. Kemudian dia dengan sigap tulus karena Allah bawa alat potong, alat menebang kayu tersebut. Biasa mungkin kalau dulu kampak. Jalanlah dia, di tengah jalan dicegat oleh iblis menjelma sebagai manusia. Berantemlah rahib ini, pendeta ini, dengan iblis yang menghalanginya. Saat itu iblis kalah. Tapi iblis bukan iblis kalau tidak punya upaya untuk talbis atau membuat tipu daya. Kata iblis, ngapain capek-capek motong pohon? Saya janji setiap pagi kamu akan dapatkan 2 dinar di bawah bantalmu. Lumayan 2 dinar itu kan 8,5 gram. Ya 8 juta lah kalau emas murninya harganya 1 juta. Dia balik, besok ada, lusa ada. Hari ketiganya nggak ketemu lagi tuh dinar. Akhirnya dia ambil kampak. Kemudian dia berangkat lagi. Dan ketemu lagi sama iblis, berantem juga. Ternyata rahib sekarang kalah. Kata rahib, kenapa waktu itu aku menang dan sekarang aku kalah? Kata iblis, waktu kamu berangkat pertama kali ikhlas tulus karena mengharapkan ridho Allah dan untuk memberantas kemusyrikan di negeri, di kampung ini, tapi sekarang kamu berangkat karena 2 dinar yang pagi ini tidak kamu temukan. Jadi kekuatan kita ada di ikhlas itu. Nah, ikhlas itu juga akan bermanfaat sekali pada saat kita di dunia. Ini cerita Rasulullah SAW. Kita sering ceritakan pula para penceramah ataupun para khatib. Ada 3 orang yang terpaksa berlindung di sebuah gua. Tiba-tiba ketika mereka masuk ke gua tersebut, ada batu yang menggelinding atau bergulir masuk ke atau ke nutup pintu gua tersebut. Bingung, didorong bertiga, kagak mungkin karena batunya besar. Akhirnya salah seorang antara mereka mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal yang paling ikhlas kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama maju dan berkata, ya Allah, aku seorang buruh pemerah susu. Tiap sore, tiap pulang aku dapat upah sebejana susu. Aku nggak berani memberikan minum kepada anak dan istriku sebelum orang tuaku minum terlebih dahulu. Suatu saat ketika pulang mereka sudah tertidur. Aku pegang itu susu sampai mereka bangun. Ya Allah, kalau aku lakukan itu perbuatan ikhlas karenamu, tolong bukakan pintu gua ini. Bergeser, tapi belum bisa keluar. Kemudian yang kedua, ceritanya panjang tapi disimpulkan aja. Yang kedua, ya Allah, aku pernah mencintai anak paman, sepupu. Ya, boleh menikahkan sepupu dengan sepupu dalam syariat kita. Aku beri apapun yang dia minta, sampai pada suatu saat hampir aku lakukan sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat, yaitu mau berbuat zina ataupun berbuat mesum, dan dia mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian aku tinggalkan dia, ya kan, dan ya Allah, kalau aku lakukan itu ikhlas karenamu, tolong bukakan pintu gua ini, gitu kan. Kata-kata yang termasyhurnya ittaqillah wala tafuddu al-khatam illa bihaqqihi. Bertakwalah kepada Allah, jangan kau lepaskan al-khatam, ya. Al-khatam itu cincin, yaitu arti kiasan saja, maksudnya kegadisan dia, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Dia tinggalkan. Ya Allah, kalau aku lakukan itu ikhlas karenamu, dan aku tidak minta lagi apa yang aku kasih kepadanya, ya Allah, bukakan pintu gua ini. Bergeser batunya. Yang ketiga, ini orang ini mungkin disebutkan dia kayak kita mungkin saudagar ataupun orang kaya. Aku pernah memiliki beberapa pekerja. Biasa kalau kerja itu sore dapat upah.
Satu sore ada seorang pekerja yang tidak datang untuk mengambil upahnya. Selama beberapa hari pun nggak datang. Akhirnya aku belanjakan tuh uang upah dia kepada ternak, dan ternak itu berkembang biak memenuhi lembah dan bukit. Tiba-tiba orang itu datang dan bertanya, mana upahku? Kata aku, yang kamu lihat sekarang yang memenuhi lembah ataupun bukit itu adalah upahmu. Dia giring semua kambing-kambing dan ternak itu dan tidak menyisakan seekor pun buatku. Ya Allah, kalau aku lakukan itu ikhlas karenamu, tolong bukakan pintu gua ini. Maka bergeser dan mereka bisa keluar. Pelajaran dari hadis dan kejadian yang Nabi ceritakan ini adalah, pertama, bahwa perbuatan ikhlas akan sangat didengar kalaupun kita jadikan sebagai wasilah, ya. Wasilah itu perantara gitu kan, perantara doa kita agar sampai kepada Allah, itu akan sangat dirasakan oleh kita di muka bumi ini juga. Kedua, bahwa wasilah dibenarkan dalam syariat kita melalui amal soleh. Habis sholat kita berdoa, habis puasa pas buka kan ada kesempatan doa kita dikabulkan. Lisaimi da'watun la turad inda fitri. Bagi yang berpuasa ada doa yang tidak akan ditolak ketika dia berbuka. Ya. Habis bersedekah kita berdoa. Bukan ria, enggak. Itu adalah wasilah, alat untuk menyampaikan doa kita dengan amal soleh. Ya, itu boleh. Tapi yang dilarang itu wasilah mempergunakan orang yang sudah meninggal di alam kuburnya. Itu enggak boleh kita minta tolong untuk menyampaikan doa kita, karena hampir mirip dengan orang musyrik nanti. Karena orang musyrik pun mengatakan, mana buduhum, kami tidak pernah menyembah mereka berhala tersebut, walakin liuqarribuna ilallahi zulfa. Tapi kami punya maksud agar mereka itu berhala tersebut menyampaikan atau mendekatkan kami kepada Allah. Ya, boleh kita minta doa kepada anak kita, istri kita, guru kita, orang tua kita, boleh selama orang itu masih hidup. Tapi kita sudah meninggal, janganlah kita minta-minta ke tempat mereka dikubur, karena tidak sesuai dengan syariat kita. Nah, itu kisah di dunia yang Nabi ceritakan dan mustahil bohongnya, karena Nabi adalah shadiq, ya, punya sifat sidiq, itu jujur benar. Cerita lain, Nabi juga bercerita tentang bahwa amal soleh sekalipun itu mulianya luar biasa, tanpa keikhlasan gagal total, bahkan berbalik, bukan pahala yang didapat tapi neraka yang dia masuki. Diceritakan oleh Nabi SAW nanti di akhirat ada 3 kelompok orang yang amalnya luar biasa, ya. Yang pertama adalah asyahid, orang yang meninggal di jalan Allah. Kata beliau, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida. Yang pertama kali ditetapkan hukumnya, ya, yuqda, qadiyah itu qada itu ditetapkan hukumnya adalah orang yang syahid. Didatangkan orang tersebut dan dikenalkan oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia tahu, kemudian apa yang kamu lakukan di muka bumi? Qala qataltu fika hatta tushhidtu. Aku berperang di jalanmu sampai aku syahid. Kata Allah, kadzabta, kau bohong. Engkau itu berperang agar kau dikatakan jariun, dipanggil oleh orang adalah pemberani, dipanggil oleh orang pahlawan dan sebangsanya. Maka kata Allah, orang tersebut fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Syahid, luar biasa syahid itu. Tapi sayang karena ikhlasnya enggak ada. Inginnya dipanggil orang pemberani ataupun pahlawan, orang tersebut diseret ke dalam api neraka. Syahid, bayangkan. Orang syahid itu kalau ikhlas karena Allah dan matinya benar-benar syahid, kemudian tidak ada hal-hal yang menyimpang, maka orang itu akan mendapatkan kesempatan memberikan syafaat kepada 70 golongan keluarganya. Kan luar biasa. Nggak ada macam-macam, nggak perlu doa orang yang hidup, tidak usah dimandiin, dikafanin, disolatin, cukup dengan amal dia akan menghadap Allah, cukup, nggak usah kita sholatin orang syahid dengan darah yang masih ngucur dan segala macam, itu luar biasa, udah selesai. Tapi ketika ikhlasnya nggak ada, neraka pula bagi orang yang syahid. Yang kedua, orang yang katanya ketika ditanya apa yang kamu lakukan di dunia, ta'allamul ilma, aku belajar ilmu, wa allamahu, dan aku mengajarkannya, ya, wa allamtuhu, aku mengajarkannya. Terus aku belajar Quran dan mengajarkannya. Kata Allah, bohong kamu belajar ilmu agar dikatakan oleh orang-orang kamu seorang alim, seorang syekh, guru besar, dan kamu baca Quran siang dan malam agar kamu bisa dikatakan orang qori terbaik, juara nasional sampai juara internasional. Itu semua sudah disebutkan, disematkan di dadamu, ataupun mungkin dapat piagam dan piala segala macam.
Akhirnya orang yang amalnya luar biasa, dia seorang alim, dia juga ahli Al-Quran atau hafal Quran, ternyata masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, orang itu ditanya, dikenalkan pula oleh Allah beberapa atau nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Dia dikasih berbagai macam kekayaan, berbagai macam jenis kekayaan, perusahaan segala macam dia punya. Allah tanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Kata orang ini, ya Allah, setiap aku jalan ke jalan manapun aku bersedekah. Kata Allah, bohong kamu melakukan itu agar orang-orang mengatakan kamu adalah seorang dermawan. Semuanya itu sudah dikatakan, dan masuklah dia diseret lagi ke dalam neraka. Bayangkan, amal yang pertama yang jadi cita-cita kita. Makanya kata Nabi, beliau mengatakan, man sa'alallaha syahadah, siapa yang minta kepada Allah mati dalam keadaan syahid, bisidqin, jujur dari hatinya, balagahu manazila syuhada, dia akan disampaikan kepada derajat para syuhada, walau mata ala firasyihi, walaupun meninggalnya di atas kasur. Orang yang alim itu dibandingkan kayak bulan purnama di tengah-tengah hamparan bintang. Kemudian ahli baca Quran, dia juga yang baca Quran itu akan mendapatkan syafaat dari Qurannya, seperti puasa juga memberikan syafaat kepada yang berpuasa. Yang ketiga, orang bersedekah yang sakaratul maut. Kalau dia boleh ditambahi umurnya, ternyata dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau kau kasih waktu sebentar saja, la asaddaqa, aku akan bersedekah, wa aku minas solihin, aku akan termasuk orang yang solih. Jadi ketika menyesal tidak berbuat apa dan pengen ditambah waktu, ternyata yang diminta dan akan dia lakukan sedekah, bukan sholat, bukan puasa, bukan umroh, bukan haji, tapi sedekah. Kenapa? Disuruh kita ambil pelajaran bahwa amal yang paling harus kita cari adalah amal yang dampaknya luas, luar biasa. Umroh pahalanya buat kita sendiri, haji buat kita sendiri, sholat buat kita sendiri, buat puasa buat kita sendiri. Tapi kalau ketika sedekah, kita dapat pahala di sedekah tersebut, tapi dampak di sedekah, jadilah masjid ini sedekah jariyah, manfaat buat kaum muslimin di komplek perindustrian ini, bisa dipakai beribadah kepada Allah SWT. Maka sedekah akan lebih besar pahalanya dan lebih berlanjut pahalanya ketimbang dengan amal-amal yang lain. Nah, jadi kesimpulannya bahwa janganlah kita lepas dalam aktivitas kita di muka bumi ini selama kita mulai dewasa kita sampai nanti ajal tiba, kecuali amal yang kita lakukan ibadah kepada Allah, baik yang mahdah atau ghair mahdah, tapi landasi dengan keikhlasan. Buktikan dan lakukan. Ternyata kita tahu dari cerita Nabi, ada seorang pelacur yang hanya memberikan air minum kepada anjing yang kehausan, memakai khufnya, memakai sepatunya. Ternyata Allah berterima kasih kepadanya dan masukkan dia ke dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sedikit saya tambahi, perbuatan yang kita lakukan awalnya ikhlas bisa gagal, karena Allah pun pernah mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sedekahnya mungkin udah 10 tahun yang lalu, ikhlas waktu itu kita bantu tetangga kita, ada sedikit masalah dengan tetangga, kemudian ngomong, kalau waktu itu gue gak tolong kamu, mungkin kamu udah kemana tahu, kan gitu. Berarti kan omongan itu membatalkan pahala sedekah yang sudah dilakukan mungkin puluhan tahun yang lalu, apalagi sambil menyakiti orang yang dikasih. Tanda ikhlas yang sesungguhnya Allah sudah menyebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami ngasih makan kepada kalian, ngasih sedekah kepada kalian, apapun itu yang yang dilakukan, berbuat kebaikan, nolong orang dan sebangsanya, liwajhillah, mengharapkan ridha Allah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, aku tidak pernah meminta, berharap dari kalian jazaan, balasan, balas budi ataupun apapun itu, wala syukuro, dan aku juga tidak pernah memohon, berharap dari kalian ucapan syukur atau ucapan terima kasih. Jadi kalau udah ngasih, udah, jangan nunggu kapan ya anak itu ngucapin terima kasih, kapan ibu itu ngucapin terima kasih. Pasti tanya, kenapa Pak nolongin dia terus, rajin banget nolongin dia. Ntar kalau Bapak butuh mungkin genteng bocor ataupun perlu bersih-bersih rumput depan rumah, dia bisa dimintai tolong, kan udah jalan salah. Jadi dia ngasih pengen ada balasan
ataupun balas budi dari orang-orang tersebut. Itu bukan ikhlas. Ikhlas itu apa? Satu saja, tidak ada yang diharapkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan tadzkirah buat kita semua. Semoga kita sehat selalu, dan insya Allah sebenarnya MUI Pusat juga sudah mengumumkan untuk kembali rapat sholat kita. Depok udah 2 bulan yang lalu udah selesai gitu kan, bahwa kita sholat rapat, pakai masker silahkan, pakai cek suhu ataupun cuci tangan segala macam biasa, tapi untuk sholat kembali normal seperti yang biasa sebelum terjadi pandemi ya. Semoga Allah lindungi kita selalu dari hal-hal yang tidak baik, terutama dari COVID ataupun berbagai macam virus yang berbahaya buat kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru yaghfirkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah.